Alhamdulillah kita berjumpa lagi di podcast Rumpi Rumi. Tapi alhamdulillah kita ada di Jawa Barat, Bu. Ya kan dengar-dengar, bukan dengar-dengar, kita lihat di sosmed kan di apa? Lagi banyak bencana. Lagi banyak bencana ya di Padang, Pulau Sumatera. ya Sumatera Aceh. Alhamdulillah di Jawa Barat mah ya ada sih ya kemarin-kemarin kayak banjir yang daerah yang biasa banjir ya nggak. Iya. Longsor juga di itu Longsor, di iya, Jatinangor kemarin. Maksudnya tuh nggak kayak di daerah-daerah lain lah yang ekstrim banget gitu ya. Ekstrim itu mah banjirnya teh banjir bandang yang dari hutan, bukan cuma air, banjir lumpur dan kayu. Terus kadang-kadang pengen ketawanya gini, bapak-bapak yang udah tua, anak-anak udah pada paham. Kan di SDT ada pembelajaran ya, kalau hutan digundulin bakal longsor dan banjir. Kenapa ya orang teh udah ada dari dulu, kenapa terjadi lagi katanya? Kenapa nggak lulus Betul ya itu kan nggak belajar IPA apa katanya kan ada di IPA, udah nggak ada IPA kayaknya sekarang. kan bukan masalah yang aneh gitu ya. Ya, bukan masalah yang baru. Bukan masalah baru. Ya, makanya buat warga Jawa Barat dan sekitarnya, ya alhamdulillah kita mah jangan sampailah ada bencana ekstrim. Kalau bencana kayak banjirnya di daerah, emang itu juga kan harusnya diperbaiki supaya tidak banjir lagi, kan masyarakat lebih nyaman gitu. Kudu serius, iya kudu gitu. Iya mah. Nggak goreng teh. Punya pamajikan. Fitnah. Nggak goreng tapi kan katutung kue ieu mah hidung emang dibuatnya hidung mah. Enggak, ini kan bapak nu ngagoreng gitu kan. Ya gitu. Iya. Biasanya kan ibu-ibu. Oh berarti bapaknya halus saya kan. Bapak nu ngagoreng sampo masa jadi kayak kulit dia. Ya ini mah coklat, lapis legit coklat ini dari tadi. Kok beda sama yang kemarin gitu. Nggak tahu kayaknya nih sampai tanahnya dulu nanti tidak begitu subur, jadi kurang pakai skincare tanahnya jadi tutung. Ya, makanya balik lagi ke topik ini nih bencana ya. Saya mah kadang-kadang gini Bu, pas di daerah yang bencana ada disabilitas gitu. Kan disabilitas mah karena mobilitas geraknya kan susah ya. Dikasih bencana makanya ya. Mudah-mudahan si kerabat tetangga dan sekitarnya itu tuh lebih bisa mendahulukan si disabilitasnya. Boro-boro dilihat dari yang kemarin bencana itu ya. Boro-boro mau nyelamatin orang lain, nyelamatin diri sendiri juga ya, mereka teh. Di saat itu makanya kan pembelajaran kayak apa sih namanya deh kalau kebencanaan itu tuh emang harus mitigasi. Mau dimanapun tuh harus sebenarnya mah ya. Jangankan di Aceh atau Padang, yang di Jawa Barat juga harus sebenarnya mah. Kan insiden gitu mah kuasaning Allah ya, maksudnya tidak bisa diprediksi dengan benar ya Maya. Ya makanya buat kan, yang terkait dengan kebencanaannya saat ini nih di bulan-bulan ini kayaknya pengennya masih beres lah bencana dan apapun. Semoga mah sudah tahun 2025. Ya, tapi kan kalau ini mah apa sih, sedia hujan sebelum payung mah harus lah. Pintar. Ya maksudnya kemarin juga kepikiran boro-boro disabilitas gitu ya. Mereka aja yang non disabilitas ketika dikasihnya banjir bukan hanya air tapi banjir lumpur gitu ya. Mau ngelengkah juga susah. Berasa kan kita juga. Tapi lihat di sosmed pas tahun-tahun sekarang tuh banyak orang yang peduli juga Bu di jauh-jauh tempat juga kan, yang orangnya di Jawa banyak yang peduli juga, lihatnya yang donasi gitu, yang punya uang sedikit pun disisihkan buat mereka. Ya makanya itulah menjauhi apa ya buat di Jawa Barat lah, buat teman-teman apalagi disabilitasnya yang daerahnya biasa longsor kan Pangalengan,
Ya, Yang biasanya dataran-dataran longsor. tinggi ya. Yang dataran-dataran tinggi yang biasa kayak kemarin Jatinangor kan jarang dengar ya kemarin longsor katanya. Longsor katanya yang di dataran. Ya karena alamnya udah tua kali ya mah. Bisa aja ya karena ya itu nggak ada. Tapi kan di Jawa Barat juga harus antisipasi ada sesar Lembang katanya. Iya, kayak tempat-tempat gitu makanya Kan kan. saudara kita juga yang di Bandung udah berkemas semua disatuin koper. Satu koper barang-barang apa yang berharga. Udah Iya, antisipasi adik di ya. satu koperin itu kayak surat-surat penting gitu kan. Ya makanya kan nggak tahu. si bagian kebencanaan ini tuh sekarang harusnya udah ngasih penerangan udah kali ya. Udah sebenarnya. Sebetulnya mah kalau menurut Malima yang jadi persoalan mah bukan di Indonesia teh harus kejadian dulu baru mikir. Iya. Sebenarnya karena kan kita juga kayak di kabupaten udah beberapa ada lembaga yang bikin pelatihan mitigasi gitu kan, termasuk ibu nih udah belajar bagaimana mitigasi bencana gitu kan. Tapi kan ketika ada bencana mah ya cover ya boro-boro inget gitu ya. Nah, makanya Itu. Kalau betul kesaning Gusti ya gitu. Iya. Kalau lihat kemarin bencana Jaga. di Sumatera mah tuh mah Parah. gelondongan, kayu gelondongan. Ya, Itu mah itu di- memang ya itu yang kata saya tadi di awal ya. Anak SD dan bapak-bapak yang udah tua rantai juga udah paham. Gara-gara ada segelondongan kayu dari gunung kan kenapa ya? Ini kan Padahal terjadinya udah kalau- dipelajari gitu ya, udah di Tapi Pak kayaknya bencana ini mah kayak di strukturalisasi ya Pak ya, kayak direncanakan gitu ibaratnya. Kelakuan manusia. Iya, karena Iya. kan kata ini karena pemerintah, kenapa juga yang di bawahnya mau, di orang sekitarnya suruh nebang mau, ya nggak? Karena tuh pohon-pohon ratusan tahun lu bukan pohon sembarangan. Kalau bukan orang yang benar-benar tahu di hutan itu untuk nebang, tahu sendiri namanya di tempat yang ya pedalaman gitu, kayak gimana gitu, pohon lebih dari Ya kan. gedenya kebayang. maksudnya teh kalau masalah-masalah begitu mah kan urusan ya bukan masalah urusan kita bukan. Cuman Apa kan yang bukan urusan kita? enggak bukan masalah dibilangin masalah kita emang masalah kita cuman yang udah terjadi sekarang terjadi ya. Nanti tahun nanti teh hening kita terjadi lagi. Tapi Kenapa selalu begitu gitu? Nah, ingat nggak episode pertama ini, salah satu episode pertama kita tuh kan ngomongin tentang mitigasi bencana. Iya. Oh, iya, iya. Kalau masih ingat tuh yang Iya iya yang dulu itu ya, Nah, itu tuh kan salah satunya juga ngomongin tentang reboisasi gitu kan. jangan alih fungsi hutan. Iya Iya. iya Soalnya gini teh, waduh orang kesel nih kalau bener gini. banget. Soalnya masa ada statementnya begini katanya. Gara-gara kalau misalnya kalian menentang sawit jangan suka makan gorengan kan. Iya. Astagfirullahaladzim. Kalian juga sebagai penyebab jangan ngopi, cenah. Jangan ngopi karena Nyebelin. alih fungsi hutan. Ih, kurang ajar kan? Ya nggak gitu maksudnya. Ya, Enggak begitu juga kan ada tempat-tempat jangan terlalu udah susah Ya kan- diucapkan dengan kata-kata sebenarnya. kan itu mah dari dulu juga sudah adanya pabriknya sudah ada terus kan pemasoknya juga sudah punya. Ya udah kalau maksudnya emang kalau kayak gitu ya udah kalau gitu kita jangan beli lagi minyak sawit udah Iya. pakai Bikin sendiri minyak kelapa pisang. langsung. Kalau di zaman ini urang dulu kan suka ngegoreng telur pakai pisang nih pakai daun pisang tuh udah begitu aja biar Iya. sok alasannya apalagi kalau Sok. misalnya Enggak sawit juga pakai kelapa we ya. pakai minyak kelapa Minyak kelapa itu lebih wangi. apalagi coba alasannya coba Iya. Terus Enak itu banget ngomong. enak aja ngomong itu pohon ratusan tahun terus dihak sama mereka main tebang Makanya. aja enak aja. Iya makanya kan Kesel banget. Iya kata udah gitu kan kayak sekarang nih di Jawa Barat merasa indah punya villa di puncak, ditebangin pohon-pohonnya, terus pas banjir nyarahin pemerintah. Sebenarnya mah satu kesatuan itu teh. Kenapa juga dikasih perizinan gitu ya? Tidak menyalahkan yang propertinya gitu, yang tidak pemerintahnya itu mah karena mereka kerjasama gitu. ya kadang-kadang kan tidak bisa membicarakan satu pihak gitu ya. Kadang-kadang kata pemerintah begini ya, kata masyarakat begini. Kan kalau dilihat-lihat mah kalau yang namanya hutan kan ada pelindungannya ya. Tapi kembali lagi Pak, ketika masyarakat ada pekerjaan yang uangnya lebih gede, peduli amat yang penting gua dapat uang, udah mah enggak, susah maksudnya kerjaan teh- benar nggak? Oh, kalau maksudnya Kayak tebang menebang pohon itu kan? itu tebang hutannya Heeh. gitu. Iya. Kan Kayak ada gitu perlindungannya maksud saya kayak hutan. Ada. Kayak kebon teh kan beda ke hutan sama kebon teh.
Kan ada perlindungannya, ada hukumnya kan. Kalau nggak ada, ya nggak ada undang-undangnya. Kalau nggak ada perizinan harus dari Iya, dari atasnya. dari atasnya, kan nggak mungkin. Nggak mungkin Kan jual masyarakat diizinkan. digerus gitu ya kan nggak mungkin. Kan ada hukumnya gitu, ada SOP-nya lah. Makanya kan kalau masyarakat itu tidak bisa bicara dengan ini mah ini bertele-tele kan ujungnya. Udah ya kayak gitu ya, udah nih terjadi. Kenapa nggak langsung gercep gitu bantuin ketika terjadi bencana gitu? Ya mereka tetap aja kan nggak mau juga kebawa jadi korban akhirnya gitu ya. Ketika belum surut akhirnya malah ya bukannya nggak ngebantu sebenarnya, cuma kita juga kan nggak tahu. Harus lihat dulu kan, maksudnya tuh nyampe ke daerah itu teh kan lagi insiden tuh susah juga, bisa kan orang harus paham juga ya, bukan nggak gerecep gitu ya. Kan kemarin juga pas dilihat pakai pesawat aja karena cuacanya jelek kan pesawat nggak bisa turun, terus mobil nggak bisa ngelewat pas hari-harinya. Kan orang-orang yang di setempat, kenapa sih saya nggak dibantu nggak di kan ya nggak bisa gitu juga lah, harus saling paham. Apalagi ya kita mah ngobrolin yang di Jawa Barat lah. Itu sebagai pembelajaran pas di Jawa Barat, jangan sampai seperti itu. Di Pangalengan kebun teh diganti sama kebun kentang, marah dong KDM. Ya kayak begitu. Padahal mah kuat kan akar teh tuh kuat. Kadang-kadang diganti. Susah ya mah ya kalau membicarakan hal seperti itu ya, maksudnya kita mah kan masyarakatnya pingin nyaman gitunya, karena kan udah ada yang ngurus lah. Apapun kan namanya pemerintah, ada DPR, ada MPR gitu ya yang ngurus kita masyarakat, warga gitu ya. Tapi kadang-kadang pas si masyarakatnya merasa tidak nyaman tuh bukan dia bantu, malah didedetkan gini kan. Ya yang sedihnya gini ya, ketika masyarakat punya uang sedikit dia donasikan untuk bantu teman-teman korban di Sumatera, Aceh gitu kan. Mereka bilang nggak gercep apa segala gitu ya. Terus ketika masyarakat bantu dihujat oleh pemerintah gitu. Nah lu ngapain duduk di dewan gitu ya, cuma bisa ngomong sama menghujat, terus ngasih bantuan harus lapor. Kayak otak kudu lapor atau iya harus lapor. Emang uang dari pemerintah, orang yang berdonasinya juga nggak minta laporan, kenapa pemerintah yang minta laporan? Kalau dibilang sedeng ya sedeng gitu ya, bodoh amatnya. Ya iyalah. Tenang. Emosi soalnya gimana mau? Bener kata netizen bilang, atuh kapan mau nyampainya itu bantuan? Kalau prosedur laporan juga segitu lamanya, bener nggak? Ya kita mah mudah-mudahan nih podcast kita di Padang kan kemarin karena bencana juga ada teman-teman saya juga ya. Terus di Aceh juga mudah-mudahan ada yang lihat podcast kita ya. Kita mah cuman ya membantunya dari jauh ya Maya, dari podcast. Semoga kejadian kemarin itu menjadikan apa ya? Pembelajaran. Ya gitu mah kan bukan tidak bisa saling menyalahkan, apalagi sebagai disabilitas ya yang ada di tempat kejadian ya. Ya kita mah berharap semuanya semoga balik lagi ke semula, baik-baik saja, walaupun bisa beraktivitas lagi, bisa punya pola pikir yang baik lagi gitu ya. Kalau mau ke Bandung ke Rumi dulu boleh. Bukannya kita tidak merasakan kesedihan teman-teman yang terkena bencana, cuma kalau kita tetap bersyukur gitu ya, apalagi saya terharunya tuh ngeliat teman-teman yang kena bencana tetap yang ditanya boleh saya minta Al-Quran, itu tuh bikin masih ya di tempat segitu juga butuh kursi roda kayak gitu ya, kalau deket-deket gini mah kan enak ya. Kalau dan saya belum lihat tuh cerita ada disabilitas sebagai korban, belum ada tuh mal setiap medsos. Andai kata terjadi bencana seperti amit-amit kemungkinan bisa saja terjadi. Bisa aja. Kalau misalnya hutan tetap dibabat, terus alih fungsi lahan yang tadinya resapan air jadi difungsikan menjadi hal yang lain, itu kan kemungkinan kan akan bisa terjadi lagi dan mungkin bisa lebih parah. Berarti kira-kira sebagai misalnya di lingkungan Mali nih ada tetangga yang disabilitas juga. Ada tetangga disabilitas. Lalu apa sih yang mesti Mali siapkan untuk ya atas dasar kesetiakawanan sosial berenang teh? Kira-kira saya sebagai non disabilitas, tetangganya si disabilitas ini teh
harus menyiapkan apa nih untuk tetangga Malibek gitu? Sebenarnya keahlian dia tentang bagaimana cara membantu disabilitas ketika kena bencana itu dulu. Kan bagaimana caranya kalau ngebantu kan nggak mungkin. Oh ini dengan kondisi disabilitasnya kan sangat berbeda-beda ya, sangat berbeda-beda kondisi disabilitas. Jadi cara bantunya pun beda-beda. Ada yang disabilitas seperti dia disabilitas berat yang harus cara bawanya juga hati-hati. Itu harus pakai belangkar mungkinnya dengan diangkat. Bukan hanya cukup satu orang gitu. Ada yang cukup hanya menggunakan kursi roda gitu, diangkat lalu dudukan di kursi roda. Ada yang netra juga, bagaimana cara nuntunnya kan nggak mungkin kayak kita nuntun kambing atau kerbau gitu ya, ditarik caranya begitu saja gitu. Jadi semua kan ada caranya gitu ya. Bagaimana berinteraksi untuk apalagi untuk disabilitas gitu ya. Mungkin bisa didahulukan disabilitas yang pernah kejadian di Palu yang saya pernah ceritakan berkali-kali bahwa beliau di tengah-tengah ternyata dia tidak, yang lain udah berbalik itu ranjang tapi Allah Maha Adil gitu, dia tetap di ranjang itu bertahan tidak apa-apa ya. Akhirnya kan disitulah bagaimana nih cara bantunya gitu. Makanya kan di masyarakat ini kan ada ranahnya sosial mah kayak di desa gitu ya kayak di desa, kayak di RW, di daerahnya masing-masing. Itu kan mereka orang-orang sosial itu sebenarnya harus bisa memberi penerangan juga buat masyarakatnya. Pemahaman gitu bahwa kerjasama dengan kebencanaan yang turun ke BPBD, daerah mah kan biasanya dari desa, dari RT RW desa gitu ya. Itu kan udah harus, apalagi daerahnya yang rentang gitu ya, yang rentang bencana. Yang rentan bencana itu kan udah harus dari sekarang gitu ya. Bukan kita pengen ada bencana amit-amitnya, tapi kan kalau dimulai dari dibiasakan gitu. Oh bulan ini kayaknya hujannya beberapa bulannya akan hujan gitu ya. Otomatis kan ya kayak longsor, kalau yang biasa longsor pasti longsor gitu ya kan, udah ada ininya penanganan. Tapi pernah ketika temen kena longsor ya, saya langsung kontak temen yang di BPBD dan langsung dibantu gitu. Cuma ya saya yakin sih kalau di BPBD gitu ya, BNPD gitu, pasti mereka sudah tahu bahwa ketika ada disabilitas itu harus didahulukan gitu kan, dibantu gitu. Karena mereka yang memang tidak bisa apa-apa. Tapi di instansi tersebut pasti orangnya berganti-ganti kan, tidak mungkin orang-orang itu juga. Nah, kami sih iya ganti staf gitu ya, ganti pegawai di BPBD ya. Kami sih berharap dari kami sendiri gitu ya sebagai disabilitas, berharap instansi tersebut itu mengadakan refresh kembali tentang bagaimana mitigasi tiap berapa soal ini ya, mitigasi waktu disabilitas untuk membantu disabilitas korban bencana gitu kan. Waktu itu juga waktu yang di Pangalengan, iya Bu, kami didahulukan nitip ya Pak, ada berapa disabilitas? Oh nggak apa-apa, aman. Ternyata banyak kayak disabilitas anak-anak juga. Ya kita sih saja rakyat kecil yang tidak bisa membantu apa gitu ya, apalagi disabilitas gitu. Kalaupun ada, kita nggak sekuat pemerintah yang membantunya gitu. Ya kan. Makanya bukan hanya ini Pak, bukan hanya BPBD aja di situ sebenarnya, semua instansi sebenarnya mah. Ya maksudnya kan ada kerjasama, bukan ada pelaporan ya Maya. Ada pelaporan dari desa gitu ya. Oh bulan ini nih langsung kita bikin ya maksudnya itu peringatan gitu bahwa bulan-bulan ini pasti ada bencana longsor atau hujan banjir. Itu kolaborasi gitu. Biasanya BNPD sama Dinsos. Ya. Kan kalau infonya kan dari wilayah-wilayah ya. Iya. Ya kita yang dari wilayahnya ngasih info bahwa disabilitas di sini ada berapa, nanti kalau ada kejadian tahu itu yang pengen saya tuh. Ya udah terjalin gitulah dari masyarakat ke akhirnya balik lagi ke data ya ke data. Ketika ada data yang akurat gitu ya, terus dia tahu di daerah A misalnya terkena bencana gitu ya, ada disabilitas sekian nih yang selamat sekian, berarti yang sekiannya kemana nih, nggak ada betul. Gitu harus dicari ya, kan. Maksud saya kan gitu, RT RW desa gitu ya, kecamatan kontak aman nggak disabilitas. Makanya kan datanya harus akuratnya itu pas kejadian bencana itu nggak ada yang saling menyalahkan karena udah akurat. Karena disabilitas juga sama-sama manusia, sama-sama bayar pajak, malah disabilitas mah taat pajak. Makhluk Allah lah. Ya apalagi kita juga kan sebagai disabilitas cuman bisa bukan memberitahu ya, maksudnya
mengingatkan ya. karena kita merasakan. Karena kita merasakan kalau kejadian begitu kan kita juga was-was lah. Jangankan yang jauh ya, yang dekat juga kan kadang-kadang bingung harus bagaimana ya. Ya, dengan kita aja ya, ini saya nih pribadi ya Pak ya. Ketika ada hujan besar, terus dulu nih waktu masih SD terus si banjir, habis banjir kan pasti menyisakan lumpur tuh. Kalau sekolah ya pakai sepatu, itu sepatu nggak balik lagi. Nyepot. Oh, nyangkut sepatunya. Kalau sama bukan. Seperti lumpur. Karena saya mah ceper ya, pantat kotor. Iya ya. Kalau saya jalannya Nggak pakai jongkok. kursi roda. Dulu mah kan nggak pakai kursi roda. Jadi mau karena sekolah masih teh? tit ya badannya SD SMP. Jadi kalau nggak diakun kan? Digendong. Dia digendong di belakang gitu. Sama saya juga kalau hujan mah digendong kalau Makanya saya sampai ingat kelas 6 tuh. waktu Galunggung. Oh, 82 berarti. Nah, pas main. Dua, ya, Anda. Oh, sama si Jerry tuh. Pas jalan sekanak-kanak teh mobil ceper halus. Bujur ceper atau kotor. Bujur itu pantat, guys. Iya. Bujur itu pantat ya. Karena teman-teman teh si bungsu ceper ya, jadi kan nempel ke itunya, jadi ke bawah kan bajunya. Dan saya dulu ingat loh ketika banjir terus habis ambil rapot, jangan diambilin rapot sendiri aja, rapotnya hanyut. Hanyut ke bawah air. Itu ke Parit. Ya Pak? Parit ke bawah hanyut, ke bawah arus banjir, tapi ya dikejar sama teman. Cuma ya sampai sekarang masih ada tuh rapot. Jadi Keriting warnanya berarti? nggak keriting, jadi jiplak, jadi nilainya jadi banyak. Oh, bayang. Membayang. Kalau sekarang mah diedit. Udah jadi 3 dimensi. Nah, berarti untuk nutup nih, Bang Ajo, Teh Yani, kira-kira apa aja sih yang mesti disiapin sama teman-teman disabilitas supaya kalau ada bencana teh lebih siap lah. Karena kan kalau ngomongin siap kan nggak ada yang siap kan. Iya. Nggak tahu kapan-kapannya kan itu bencana itu terjadi. Tapi apa sih yang mesti disiapin nih sama teman-teman? Kalau menurut saya mah ya dari penjabat setempatnya, dari RT RW. Buat pribadi Pak. Oh, buat pribadinya, buat teman-teman disabilitas mah ya kita harus bisa apa ya, menyelamatkan diri. Apa sih kalau orang lain kan nggak paham ya dengan apa yang kita perlu. Makanya pas di daerah-daerah bencana itu kitanya harus yang banyak ngobrol sama non disabilitas bahwa nanti kalau ada kecelakaan ngegendong saya begini ya. Terus kalau Kitanya juga ngasih paham ke orang lain, ke ngasih orang-orang paham. terdekat. Kalau nggak begitu, ya orang kan bingung. Kalau kayak saya nih, kadang-kadang digendong kan serba salah ya. Nanya, kitanya yang ngasih tahu, bukan itu harus nanya ke kita. Kitanya harus ngasih tahu ke teman-teman gitu. Kalau Terutama ke keluarga sendiri, dan belum Ya. tentu keluarga sendiri juga paham. gitu iya, kan. maksudnya teh lah ngasih info nih disabilitas ini kalau dibantu kayak tuli dibantunya harus bagaimana dengan bahasa Secara isyarat. fisik kalau tuli nggak ini, cuma kan dia tetap aja kalau udah gemuruh Iya, gitu nggak denger karena ya. dengar. Tetap Namanya diingatkan. juga disabilitas itu dengan keterbatasan pasti ada kekurangannya. Ada Bu. kendala gitu. Jangankan netra gitu. Penglihatan. Yang bisa jalan gitu ya. Nah, tetap kalau itu mah kan karena ada keterbatasan pasti orang bingung harus bagaimana Ya, gitu. jadi kan ada koordinasi juga tuh setiap misalnya di daerah kita ada beberapa disabilitas gitu, kita minta ke orang setempat Ya. untuk nanti nih kalau begini, kalau misalkan ada bencana kita Sigap punya tanggap ya, gitunya. tolong dong sediakan titik kumpul yang aman gitu kan, di sehingga tempat tidak yang jauh lebih tinggi ya gitu. apapun itu caranya, titik kumpul yang aman untuk kita, dan nanti cara bantu kita kayak apa gitu kan. Taruhlah kalau di daerahnya di RW sekian disabilitasnya ada 12. Jangan jauh dari HP intinya kita. Ya iya. Ya, harus standby, selalu iya. on 12 orang. Nanti kalau ada bencana nih yang di RW sekian ada 12 orang disabilitas, cari tempat yang lebih tinggi gitu kan. Ya insya Allah kan kalau kitanya wanti-wanti mah nggak bakalan terjadi bencana yang nggak jadi insiden yang berat gitu ya Maya. Makanya kita mah ya Pak punya rumah dipikirkan cari tempat aman dari bencana, terutama banjir gitu. Kita di atas kan, makanya bilang ke adik kita aman, ya iya masa di gunung. Tapi kita gunungnya bukan gunung banget gitu ya. Cuma alhamdulillah kita aman. Beda ya kalau yang namanya kecelakaan Maya maksudnya insiden kan nggak tahu mau di daerah manapun ya, kalau emang harusnya udah
terjadi mah. Iya, kita nggak Kun tahu. fayakun kan itu mah Allah yang Ya kayak kita aja jalan yang kan. ngasih gitu ya. Kayak kita jalan nih ya, pulang misalnya jalan Gede Bage gitu kan. Terus aman Bu, aman. Tahu-tahu Udah iya, jangan masuk ke kiri, terus aja di tengah gitu kan. Enggak aman gitu. Akhirnya tetap kelelep kan itu. Nah, berarti obat-obatan pribadi. Oh, Obat-obatan, terus dokumen-dokumen udah kita siapkan gitu kan. Juga Jadi kalau tas, satu yang tas Kan ya. sekarang mah karena Kan udah ada yang diajarin satu tas, kalau tasnya yang anti air, kalau yang enggak anti air katanya diplastikin dulu. Ingat ya itu, sediakan obat-obatan, air minum bersih, gitu kan, air bersih. Terus Makanan ringan yang benar-benar karena kayak sekarang mah di sosmed selalu on ya berita-berita yang gitu ya. Udah banyak info ya, ya. tapi kadang-kadang banyak juga ketika kita sudah begitu, tapi karena kaget gitu ya, akhirnya semua ditinggalkan, lupa gitu ya. Kalau udah disediakan, nah itu. Iya. Iya mah. Di Jepang tuh kan Jepang tuh kan sering banget gempa. Iya. Ya. Saking seringnya sampai kadang-kadang nggak kerasa Iya. gempanya gitu. Nah, semua tuh dari kecil, dari mulai TK, dari mulai Udah TK sampai dikasih. orang-orang yang di kantor itu secara berkala tuh latihan bencana. Iya, makanya waktu di Taiwan kemarin juga ada gempa ya, mereka dengan tenang, sedangkan orang Indonesia di sana riweuh kan. Udah tahu Tahu mesti kan. gimana. Jadi Udah. udah dibiasain itu mah latihan. Iya. Harus dilatih itu mah. Ya, di Indonesia harus lebih sigap lah para Ya, karena gini teh, kita teh kan tinggal di lingkaran ring of Lembah. fire itu kan. Jadi Indonesia tuh ada di lintasan lingkaran api Iya. disebutnya gitu. Itu teh di bawah ya. pegunungan lintasan pegunungan berapi yang sekarang tuh lagi aktif semuanya. Ya di daerah Jogja itu Jadi kan. sangat rentan terhadap Makanya bencana. yang nomor satu mah waspada ya, apalagi info-infonya sekarang mah kan nggak begitu susah mah, di sosmed juga selalu ada. Ya, tiap- lihat di sosmed tuh, lihat disorot gitu. Rajin saya lihat perkembangan bencana itu, tapi nggak ngelihat orang-orang yang disabilitas gitu ya, yang ngungsi, yang gimana gitu, yang Ya, kena karena korban belum gitu ya, nggak nggak terekspos. Harus terekspos. selamat berarti. Ya, karena Insya Allah. didahulukan bisa. Harus selamat ya. Iya. Ya Semoga mudah-mudahan mah ya disabilitas itu udah mah dikasih keterbatasan, ya mudah-mudahan dikasih karunia. Ya dengan semoga mentalnya pada kuat ya yang terkena bencana. dengan keadaan yang keterpurukan yang di daerah bencananya, mudah-mudahan dibalas dengan kebaikan dan keenakannya di lain waktunya. Semoga Dan tetap akan kuat. berganti sih. Ganti-gantikan. Akan berganti itu mah, yang enak biasanya jadi enak, yang Lebih enak, enak. jadi nggak enak, nanti malah lebih enak. Ya, siap. Dengan podcast hari ini kita sampai di sini dulu. Tunggu podcast yang akan datang. Semoga di Indonesia tidak banyak terjadi bencana. Ya Jawa Barat mudah-mudahan jangan. Gitu. Amin. Dah. Sampai di sini aja buat teman-teman. I love you.